Penelitian ini berjudul Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dalam Pelestarian dan Pengembangan Pakaian Tradisional Jambi. Latar belakang masalah dalam penelitian ini mengambil dari kebijakan pemerintah Provinsi Jambi dalam melestarikan dan mengembangkan pakaian tradisional Melayu Jambi masih sangat minim. Artinya bahwa pelestarian dan pengembangan pakaian tradisional Melayu Jambi masih perlu diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah Provinsi Jambi untuk memajukan pakaian tradisional di Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat Provinsi Jambi yang tidak menggunakan pakaian tradisional Melayu pada waktu yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan pakaian tradisional Melayu Jambi hilang keberadaannya. Hal tersebut sama saja artinya meninggalkan warisan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, mengatakan bahwa sebelumnya masyarakat Provinsi Jambi sudah meninggalkan pakaian tradisional Melayu. Hanya saja, masyarakat Provinsi Jambi melakukan dengan cara mengganti model lama dengan model yang baru. Cara inilah yang kemudian diperbarui dengan menggantikan pakaian gamis untuk perempuan dan pakaian koko untuk laki-laki. Kehilangan keberadaan pakaian tradisional Melayu Jambi yang ditimbulkan di kalangan Provinsi Jambi ialah karena diakibatkan ada pakaian tren yang dari daerah luar yang masuk. Hal ini akan menjadi masalah yang memprihatinkan. Jika tidak diambil tindakan yang cepat, maka dampak dari pakaian tren yang masuk ini tidak akan berkurang dan akan terus bertambah. Maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah untuk menjalankan fungsi kebijakannya, yaitu mengatur pakaian tren dari luar yang masuk. Contohnya seperti saat terjadinya promosi-promosi pakaian tradisional, pemerintah harus menegaskan kebijakan yang melarang masyarakat membuat lapak perdagangan pakaian tren dari luar tempat promosi-promosi tersebut. Sebab hal itu tersebut dapat merugikan dan merusak pakaian tradisional Melayu Jambi yang ada. Jika melihat realita, maka kegiatan dan melestarikan dan mengembangkan pakaian tradisional di Provinsi Jambi saat ini tidak sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 14 tentang pelestarian dan pengembangan pakaian tradisional Melayu Jambi. Berdasarkan kondisi di atas, maka penulis pun tertarik untuk meneliti terutama tentang pelestarian dan pengembangan pakaian tradisional Melayu di Provinsi Jambi yang menyatakan pemerintah daerah dan pihak berwenang wajib melindungi dan melestarikan pakaian tradisional Melayu Jambi. Rumusan masalah. Jika dilihat berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tadi, maka peneliti akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana kekhasan pakaian tradisional Melayu Jambi yang digunakan laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi. Kedua, bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Jambi dalam melestarikan dan mengembangkan pakaian tradisional Melayu Jambi. Yang ketiga, apa saja kendala-kendala dan upaya dihadapi pemerintah Provinsi Jambi dalam melestarikan dan mengembangkan pakaian tradisional Melayu Jambi. Tujuan penelitian. Jika melihat rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, adapun tujuan penelitian penulis, yang pertama itu ingin mengetahui kekhasan pakaian tradisional Melayu yang digunakan laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi. Yang kedua, ingin mengetahui kebijakan pemerintah Provinsi Jambi dalam melestarikan dan mengembangkan pakaian tradisional Melayu Jambi. Yang ketiga, ingin mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi pemerintah Provinsi Jambi dalam melestarikan dan mengembangkan pakaian tradisional Melayu Jambi. Kerangka teori. Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian. Yang pertama itu ada teori kebijakan. Menurut Wall, kebijakan adalah sejumlah aktivitas untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan dianggap sebagai sebuah kajian dan juga praktik dalam sebuah organisasi pemerintahan. Kebijakan memiliki beberapa karakteristik, seperti yang dikemukakan oleh Agustino bahwa yang pertama, pada umumnya kebijakan ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada pelaku yang berubah. Yang kedua, kebijakan pada dasarnya mengandung pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Yang ketiga, kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan yang jelas dan menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan. Padahal dalam konteks tersebut, keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. Keempat, kebijakan paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat pemerintah. Menurut Helgo, pelaksanaan kebijakan diperlukan kekuasaan dan wewenang yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak. Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat ahli lainnya menyebutkan bahwa kebijakan merupakan kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan
Dalam hal ini, kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Di antaranya, yang pertama, yaitu skripsi Gus Riani dari Universitas Negeri Padang pada tahun 2013 dengan judul Implementasi pada 7 tahun 2013 tentang pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi. Skripsi ini lebih memfokuskan penerapan dan pengembangan budaya yang ada di Jambi, mulai dari budaya pesantren dan budaya berpakaian. Yang kedua, skripsi Ramzi dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi pada tahun 2012 dengan judul Upaya Pemerintah Provinsi Jambi yang melestarikan dan mengembangkan pakaian adat pengantin di Kota Jambi. Hasil penelitian ini lebih memfokuskan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pakaian adat pernikahan di Kota Jambi. Yang ketiga, itu skripsi Suhendi dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi pada tahun 2013 dengan judul skripsi Kebijakan Pemerintah dalam Menunjang Perkembangan Pemakaian Pakaian Batik di Kota Jambi. Hasil penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya yang dilakukan pemerintah dalam menunjang wisata Kota Jambi, khususnya pemakaian pakaian batik. Berdasarkan pengkajian sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Jambi nomor 7 tahun 2013 pasal 14 tentang pelestarian dan pengembangan pakaian tradisional Melayu Jambi belum begitu jelas terlihat karena dalam pengkajian tinjauan pustaka ini memiliki tujuan berbeda-beda. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai kebijakan pemerintah terhadap pelestarian dan pengembangan pakaian tradisional Melayu Jambi, mulai dari tahap pemakaian hingga tahap pelestarian dan pengembangan. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini merupakan pendekatan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian berdasarkan pelestarian dan pengembangan pakaian tradisional Melayu Jambi. Karena itu, pendekatan yang akan digunakan adalah kualitatif atau lapangan, yaitu penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau jasa, berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jenis data. Yang pertama itu data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber datanya tanpa ada perantara atau data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan penelitian. Data primer yang peneliti maksud adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung yang diambil dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 14 tentang pelestarian dan pengembangan pakaian tradisional Melayu Jambi, sumber data hasil wawancara dan dokumentasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data bersifat umum yang memiliki informasi tentang objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah orang dan materi beserta format yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Lembaga Adat Kota Jambi yang meliputi pertama jurnal buku, yang kedua wawancara dengan Dr. Handas Ujang Haryadi selaku Kepala Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, yang ketiga wawancara dengan Eri Ergawan selaku Seksi Tradisi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang betul-betul akurat dan lengkap, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan datanya. Antara lain yang pertama itu wawancara. Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan akan dijawab secara lisan pula, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Oleh karena itu, secara khusus wawancara ini ditujukan kepada yang pertama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi beserta jajarannya, dan kedua pada masyarakat. Peneliti juga menggunakan alat bantu dengan alat perekam dan alat tulis agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dapat terwawancara dengan jelas. Lalu yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang masa lalu. Metode dokumentasi ini merupakan sumber yang bermanfaat karena telah tersedia sehingga relatif mudah memperolehnya, dan merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerita dari situasi dan kondisi yang sebenarnya, dan dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa melakukan perubahan. Untuk mencari data dari dokumen resmi dengan berpegangan pada pedoman dokumentasi, hanya membuat garis besar atau kategori informasi yang akan didatanya, seperti laporan hasil kegiatan dan berita acara kegiatan, serta berdasarkan referensi dokumen peraturan pemerintah. Analisis data penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan model analisis data yang mengalir, yang menurut Niles dan Huberman, yang pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian mencakup yang pertama reduksi data,
yaitu sebagai proses pemilihan data yang berbentuk sajian analisis ataupun membuat fokus ke penelitian, dan membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa tujuannya untuk memilih dan memilah data yang dianggap relevan dengan tema skripsi yang disajikan. Yang kedua, penyajian data. Jadi setelah proses reduksi tadi, yaitu penyajian data, yaitu suatu rakitan organisasi informal yang kemungkinan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan kerjaan suatu analisis atau tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Yang ketiga, verifikasi penarikan kesimpulan. Jadi tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari penelitian yang saya sampaikan tadi. Jika terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.